Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan berkat Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang sepanjang minggu ini mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam bagian kasih. Puji nama Tuhan, ya Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita sama-sama percaya bahwa lawatan Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Dia Tuhan yang melawat kita di tempat ini, dan juga Tuhan yang melawat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah-rumah. Dan mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita sore hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur bahwa sampai detik ini Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Engkau sungguh membuktikan pembelaanmu bagi kami. Engkau membuktikan Tuhan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, melewati pergumulan, air mata dan masalah dalam kehidupan kami. Kami tetap berkata kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang bekerja di atas hikmat kami. Hikmat Allah yang tanpa batas itu melingkupi setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami mau bernyanyi dengan ketulusan hati, menyembah-Mu dengan rasa hormat ya Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya waktu Engkau hadir, Engkau memberikan kami kelepasan, kesembuhan. Engkau membuka jalan bagi kami. Sama Engkau sendirilah jalan itu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami dengan darah-Mu. Yang siap bersuka cita memuji-puji Tuhan, katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau gerakan kaki kita ke kiri dan ke kanan. Mari menari dalam hadirat Tuhan. Come on. JKI Bethlehem bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala permasalahan. Bersuka citalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4.
mengecewakan kami. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid yang dengan tekun dan taat dan setia mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak tersesat di akhir zaman ini Tuhan. Bahwa yang kami hidupi adalah kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Kau
Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau Yesus, Allah Jehovah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala
Kami gak mau berjalan dengan keinginan kami ya Tuhan, tapi kami mau berjalan dengan kehendak-Nya Tuhan. Amin. Karena saat kami melenceng dari jalan-jalan-Mu Bapa, kami tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Tapi saat kami mengikuti kehendak Tuhan, kami akan sampai dalam tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bersabdalah Kau Tuhan dalam kami, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah, agar hanya Engkau Tuhan yang kelihatan, Tuhan hamba-Mu ya. Hanya Engkau yang berbicara untuk setiap kami. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan pulang membawa berkas-berkas dari surga. Mereka pulang dengan sukacita ilahi. Mereka pulang dengan sorak-sorai daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan membawa itu ke dalam rumah tangga kami, ke dalam pekerjaan kami, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi kami semua, agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan sore malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat WL Singer dan tim musik yang ada, luar biasa. Yuk orang-orang yang diberkati Tuhan, shalom. Mau diberkati apa enggak diberkati? Mau berkati. Kalau mau yang diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya Allah yang dahsyat, ya Allah yang gak pernah tinggalin kita semua. Amin. Amin. Nah, hari ini satu tema yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Temanya berkat ketaatan. Kita ambil di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca sama-sama. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Amin. Amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, perikopnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau firman-Mu, hasil bayimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus,
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu kebenarannya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sama-sama katakan amin. Nah saudara, ayat ini ditulis Musa. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab yang dikatakan Pentateuch. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan ini dari ayat 1 sampai 14, Musa berbicara kepada bangsa Israel. Nah, saat ini saya ada di depan saudara, menyampaikan apa yang menjadi tulisan Musa, untuk saudara dan saya mengerti maksud dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Bu, itu mah berat semua. Yes. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Abraham, di mana berkat ketaatan, di mana Tuhan akan melimpahkan. Ulangan 28 boleh terjadi buat Bapak Ibu dan saya di ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Kejadian 22. Kita akan belajar di satu tokoh Alkitab. Sudah ketemu? Kalau Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kalau Bapak Ibu tadi baca, ada not yang di atas itu ayat 1. Jika engkau baik-baik apa? Mendengar. Nah, hari ini kita sama-sama mendengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang berkat ketaatan itu? Kita belajar dalam satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan katakan di perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya ke tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini,
dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab, yaitu Abraham. Oh, udah kenal Bu? Dari sekolah minggu kita sudah kenal semua yang sekolah minggu. Ibu Nela yang gak sekolah minggu. Nah, Ibu Nela yang saat ini duduk bersama-sama dengan kita, dia sudah mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, berkat ketaatannya Ibu Nela, Bu Nela ada di bersama-sama kita di tempat ini. Nah, hari ini kita belajar satu tokoh ini, Abraham. Apa sih yang Tuhan mau dalam tema berkat ketaatan? Kalau berkat kita sudah tahu, tadi kita udah baca di Ulangan 1, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tapi proses yang kita akan terima itu kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Tindakan apa yang kita harus lakukan supaya berkat itu turun ke kita? Berkat ketaatan itu akan turun kepada kita, akan turun buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang kita baca di Ulangan 28 itu akan kita terima. Katakan amin. Amin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Respon itu harus tepat. Banyak kita meresponi enggak tepat. Kalau Abraham waktu dipanggil Tuhan, dia langsung bilang, ya. Coba kita koreksi sama-sama. Apakah kita kalau disuruh melayani, kalau Bapak Ibu nanti berdoa ya, kita mulai belajar hari ini. Nggak ada kata terlambat. Apa kalau pengen berkatnya, waktu Tuhan panggil seperti Abraham dipanggil Tuhan, lalu sautnya, Ya. sautnya hanya ya, tanpa pengertian. Kalau Tuhan suruh. Saya bersyukur Bapak Ibu, banyak hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu Pak Iksan disuruh mengembalakan di satu gereja Tuhan, sayalah istri yang bilang enggak. Tapi kalau Tuhan mau, enggak pun saya jalani. Tapi waktu saya mengerti, saya langsung meresponi itu, ya. Saya mendukung suami saya dalam pengembalaannya. Berapa tahun yang lalu, waktu anak saya Gracia masih umur 1,5 tahun. Kalau Gracia tahun ini mau berumur 18 tahun, Bapak Ibu bayangin, saya mengiring Yesus itu sudah punya KTP. Kalau kita di Indonesia ini umur 17 tahun sudah punya KTP. Apa yang saya harus lakukan? Harus berkata ya. Kalau Abraham tidak meresponi, responnya bilang tidak, berkat itu sampai nggak ke kita? Enggak. Respon itu menentukan berkat Tuhan turun buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jika segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, respon kita yang Tuhan mau. Ada dua respon yang harus Bapak Ibu pahami. Respon berkata ya atau berkata tidak. Jangan ikutin saya. Waktu Pak Iksan disuruh jadi gembala, saya nih istri yang bilang tidak. Tapi Pak Iksan bilang yes. Keseret-seret gak saya? Keseret karena saya gak mengerti. Di situ saya berlari.
Tapi awal-awal yang saya lakukan tidak dengan segenap hati, makanya agak Bapak belur. Tapi saya percaya Bapak Ibu di tempat ini meresponi apa yang Tuhan mau. Jika Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu Bapak Ibu akan terima, kita belajar di satu tokoh Abraham waktu Tuhan suruh. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Hanya itu aja jawabnya kita. Kalau Bapak Ibu disuruh untuk melayani, jawabnya Ya. saya percaya Tuhan akan perlengkapi kita semua. Saya percaya Tuhan akan beri hikmat buat kita semua. Ketaatan itu sangat perlu. Respon yang pertama, tindakan kita meresponi apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam berkat ketaatan. Kita akan baca di Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke sana yang dikatakan Allah kepadanya. Yang kedua, poin kedua, yang Tuhan mau kita mengambil tindakan. Saudara, kalau waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham jawab ya. Dan yang kedua di ayat 2 dan 3, kalau Abraham tidak melangkah, berkat yang sudah di depan sana, kalau saudara tidak bertindak, hasilnya Bu, masa sih kita ini anak-anak Tuhan? Masa sih kita nggak terima berkat? Tapi firman Tuhan hari ini itu mengingatkan buat kita semua, tindakan itu sangat perlu. Kalau kita nggak bertindak, bangun tidur kita berdoa, terus kita nggak melangkah dari tempat tidur, kita tetap posisinya di tempat tidur. Kita nggak mengerjakan sesuatu. Tapi Abraham meresponi apa yang Tuhan mau, yaitu dia bertindak dengan apa yang Tuhan mau. Bertindak itu sebenarnya sebagai manusia, aduh Tuhan pegel, kayak gini-gini kehidupan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kerjaan sudah menumpuk di depan. Yang A, B, C, D, ibu-ibu selalu di depan kompor, di depan mesin cuci, di depan meja gosokan, ngurusin anak, bawa bekal. Tapi hari ini kita mau belajar seperti tokoh di Alkitab, yaitu Abraham. Waktu dia melakukan meresponi ya, terus dia bertindak menyiapkan segala sesuatunya, dia nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan buat anaknya. Tapi kalau kita kalau disuruh ya tar kalah tembakannya tentara. Tar ya. Kalau anak-anak saya dulu begitu. Kakak, adek, dedek pulang sekolah, taruh sepatunya, taruh tasnya, cuci kaki, ganti baju, terus makan. Habis makan istirahat. Apa yang mereka lakukan? Taruh sepatu sembarangan, tas sembarangan, rumah sempit, kalau berantakan makin kacau pemandangannya. Kalau nggak ditindakin dengan cermat dari dasar bangunan itu, kalau nggak kita pondasinya kuat, dia akan tumbuh miring.
Tapi kalau pondasinya kuat satu bangunan, setinggi apapun gedung itu, dia akan tegak lurus. Apa yang dilakukan anak-anak saya, ketiga anak saya itu? Talma. Saya duduk semua. Saya kasih contoh. Kalau anak-anaknya mama, kalau mama suruh, itu harus bilang ya. Saya kasih contoh petani. Petani itu punya kerbau, punya sapi. Mereka disuruh jalan enggak? Tapi mereka diapain dulu? Dipukul malah baru jalan. Kerbau juga dipukul baru jalan. Jadi sekarang mau mama panggil atau mama pukul? Dipanggil mama. Sampai berapa kali? 3 kali mama. Tapi kakak mau. 1 kali mama panggil, kakak meresponnya. Siap. Dan sampai hari ini, kalau saya panggil kakak, dia langsung ya mak. Nggak nunggu saya 1, 2, dan 3. Abraham bertindak sesuai apa yang Tuhan mau. Respon pertama itu meresponi panggilan Tuhan, dan jawabnya ya. Supaya Ulangan 28 ayat 1 dan 14 itu boleh ada buat Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, Abraham bertindak apa yang Tuhan suruh. Yang poin ketiga, apa yang dilakukan Abraham? Kita baca di ayat 4 dan 5. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tahu gak? Yang disuruh Tuhan ini mempersembahkan, mengorbankan anaknya. Tapi dia punya keyakinan. Dia ngomong sama bujangnya, tunggu di sini, aku akan kembali. Padahal Tuhan suruh ini Abraham membawa untuk dipersembahkan. Tapi Bapak Ibu lihat, keyakinan iman dalam ketaatannya Abraham kepada Tuhan. Dia ngomong sama bujangnya, tunggu di sini, aku akan kembali. Respon untuk kita menerima berkat ketaatan, mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, sekalipun keadaan Bapak Ibu semua tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak hal yang Tuhan juga proses dalam kehidupan saya. Jatuh bangun udah kayak lagu dangdut. Saya juga berproses, saya juga belajar. Saya juga mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bukan keinginan saya, tapi keinginannya Tuhan yang saya harus ikuti. Kehendak Tuhan yang saya harus ikuti. Abraham mengikuti kehendak Tuhan. Dia menjawab ya. Waktu disuruh ke Gunung Moria, dia ke sana. Coba kalau dia ke Sion, lain lagi ceritanya. Bisa-bisa Isa mati. Hidup kita lalui yes dengan kekuatan kita, yes. Ada kolaborasi kita dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu, kaklah aku bisa kok, pasti aku diberkati, ya. Tapi mengikuti kehendak Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa. Apa sih yang kehendak Tuhan yang harus kulakukan? Firman Tuhanlah yang harus kita lakukan. Kita mau belajar. Contoh tokoh Alkitab lagi, Adam dan Hawa yang terima visinya Tuhan,
yang Tuhan kasih tahu itu ada. Ada? Ini pohon ini boleh kau makan, tapi yang ini jangan. Yang terima pesan Tuhan itu ada. Yuk wanita-wanita, saya pun juga belajar dengerin suami. Yuk yang belum punya suami, belajar dari sekarang, tahan hati. Amin. Karena Tuhan itu ngomong sama Adam, Hawa itu gak langsung terima pesannya Tuhan. Tapi kita, saya pun belajar. Saya yang kalau kita belajar dari Kejadian 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu Hawa gak terima pesannya Tuhan. Tapi apa? Karena kita gak terima pesannya Tuhan, iblis tahu. Makanya iblis datang menggoda Hawa. Yang digoda bukan Adam, yang digoda Hawa. Dan Hawa sok-sokan, oh Pak, ini, oh enggak, boleh kok, ntar lu bisa lihat semuanya. Sok-sokan kayak kita nih perempuan ya kan? Ya, akhirnya apa? Salah. Coba kalau Hawa waktu itu dandang, tadi tuh si ular bilangnya pohon ini tuh boleh dimakan. Kita nggak jatuh ke dalam dosa, betul? Yuk kita belajar yang perempuan-perempuan, istri-istri, apapun, kasih tahu suami. Yang dikasih tahu apa Bu? Wow, alkitnya kurang di belanja. Tapi isi hati kita boleh nggak kasih tahu ke suami? Boleh. Kita wanita-wanita harus meresponi apa yang Tuhan dengar, yang Tuhan bicara kepada kita. Jangan meresponi kiri kanan, yaitu seperti Hawa. Meresponi ular, bukan meresponi panggilan Tuhan. Kita mulai belajar. Sekarang tuh kita belajar supaya kita kelangsungan kehidupan kita tetap pada tracknya Tuhan. Apa yang sekarang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Respon dia, bertindak, meyakini dan mengimani apa segala sesuatu yang belum kita tahu ujungnya. Kalau Tuhan yang ngomong, kalau ular yang ngomong jangan diresponi. Bagaimana kita tahu Tuhan itu ngomong ke kita? Lagu sekolah minggu biasa Pak Isan juga nyanyi ini ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Firman itulah yang mengingatkan kita semua. Disitulah Tuhan berbicara buat kita semua. Hari ini tuh apa? Berkat ketaatan yang harus kita terima, yaitu di Ulangan 28. Apa yang diingatkan Tuhan kepada kita semua pada hari ini? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, yang kita dengar itu suara Tuhan, yaitu dari kita belajar membaca firman Tuhan. Kita imani bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, kita meresponi apa yang Tuhan mau. Bu, kalau saya dengerin Ibu Gembala gimana? Ya, Bapak Ibu, Pak Gembala adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Semua kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, pahami apa yang disuruh Pak Gembala juga.
supaya berkat ketaatan itu boleh kita terima. Ulangan 24 ayat 1 sampai 14 itu bisa kita terima semua. Ada satu catatan yang saya mau berikan buat Bapak Ibu. Di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita mengimani yes, meresponi yes, bertindak yes. Tapi yang saat ini waktu iman itu, keyakinan itu diterima Abraham, dia berkata, tunggu di sini saya akan kembali. Berarti Abraham yakin dan percaya segala sesuatunya akan baik-baik saja. Bu, kehidupan ini tuh gak gampang. Yes, memang gak gampang. Aku rasanya salah loh, Bu, dengan kehidupan ini. Saya rasa ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini. Ada kesedihan dalam kehidupan ini. Keraguan itu ada juga. Tapi orang yang punya iman, kita belajar dari satu tokoh Abraham ini. Dia meyakini dan meresponi Tuhan, dan dia katakan, tunggu di sini, aku akan kembali. Artinya kita harus berkata bahwa segala kekalahan akan menjadi kemenangan, bahwa ketakutan menjadi keberanian, duka cita menjadi sukacita, keraguan menjadi kepastian dalam kehidupan kita yang mengiringi Tuhan. Jadi nggak usah takut. Orang yang dewasa iman tidak akan meminta orang berubah, tapi kitalah yang harus berubah. Yuk, kitalah yang mengikuti kehendak Tuhan. Contoh waktu Grisha umpamanya umur 3 tahun. Adek tolong geser itu meja. Kuat gak dia? Gak kuat. Tapi waktu Grace sekarang mau umur 18 tahun, terus saya bilang, adek tolong geser itu meja. Kuat gak? Keadaan meja itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tapi apa yang Grace bisa lakukan? Karena dia semakin dewasa, dia tahu otot-ototnya dia itu semakin kuat, dan dia mencoba mendorongnya itu. Jadi yang kita rubah bukannya keadaan meja itu, keadaannya yang kita hadapi, tapi kita harus menghadapi dengan otot-otot rohani kita yang semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Saya kesaksian anak saya nomor 2, Gelviano, dia lagi ada sesuatu dalam pekerjaannya. Bukan yang bermasalah anak saya, bukan. Yang bermasalah itu perusahaannya. Waktu dia mulai cerita kepada saya bilang, adik tetap tenang. Yes mama, adik tetap tenang. Yang kedua, adik tidak boleh kalah dengan keadaan. Adik harus berdiri di atas keadaan itu. Yes. Sampai hari ini dia tetap tenang dan dia tetap jalani sekalipun berapa bulan tidak digaji. Yang kemarin baru dia digaji kata setengah. Adik jangan takut, ada Tuhan dan ada Mama. Dia berjalan sesuai dengan visinya Tuhan, yaitu dia tidak mau kalah dengan keadaan. Dia memperkuat otot-otot kerohaniannya. Dia lebih terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi semakin berat, berkatnya pun juga besar. Amin. Kalau cuman ya biasa-biasa aja ya berkatnya kecil. Tapi kalau kenapa? Bu, kenapa ya saya mau diproses terus? Orang yang dekat sama Tuhan itu diproses terus sampai apa segala sesuatunya sesuai dan segambar dengan Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan gak bakalan, karena kita sama dengan dunia ini. Tapi orang yang semakin dekat sama Tuhan, prosesnya semakin bertubi
ya sama dengan dunia. Kita harus cerdas dan berhikmat. Saya cuplik tuh firman Tuhan sampai saat ini saya pegang waktu Pak Jimmy berkhotbah di sini. Hikmat dunia itu membuat kita binasa, tapi hikmat Allah membawa segala sesuatu rencananya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Pak Jimmy itu ngomong dari bulan lalu. Saya tetap pegang. Aku nggak mau pakai hikmat dunia karena binasa. Tapi aku mau pakai apa? Hikmat ilahi. Itu saya pegang sampai hari ini. Saya kalau ketemu orang apa segala macam, oh gini. Saya selalu Tuhan ingetin itu. Jangan pakai hikmat dunia. Pakai hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah itu nggak masuk di akalnya kita. 2 ikan, 5 ketul roti, sisa 12 bakul. Kasih makan 5.000 orang laki-laki, yang perempuan, anak-anak itu belum terhitung. Nggak masuk di akalnya kita. Tapi ketaatan yang kita lakukan itulah yang membawa berkat. Amin. Dewasa iman tidak meminta beban semakin ringan, tetapi minta bahu yang kuat. Kita taat aja dengan apa yang saat ini Tuhan proses kita. Tapi yang kita minta, Tuhan kuatkan saya, kuatkan otot-otot rohani. Tuhan sayang sama kita semua, karena Tuhan gak mau kita kerdil rohani kita. Tapi yang Tuhan mau, iman yang semakin kuat, otot-otot rohani yang semakin kuat, bahu yang semakin kuat bersama dengan Tuhan. Yes. Apa sih Bu iman? Ibu dari tadi ngomong iman-iman dulu. Iman itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bu, saya menang hari ini. Atau saat ini kita di tahun ini, Gereja GKI Bethlehem mempunyai visi tahun ini adalah tahun kelimpahan. Kalau saya katakan tahun kelimpahan, Bapak Ibu harus katakan amin atau yes Tuhan. Tahun kelimpahan. Amin. Yakini sekalipun belum menjadi kenyataan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, pesan Tuhan hari ini mengingatkan buat kita semua, apapun kondisimu, jangan kalah dengan keadaan. Amin. Engkau yang berdiri di atas keadaan, responi apa yang Tuhan mau, bertindaklah apa yang Tuhan mau, dan imani segala sesuatunya akan baik-baik saja. Karena Tuhan itu Allah Immanuel yang ada buat Bapak Ibu semua di sepanjang kehidupan kita, dalam suka dan duka. Katakan semua baik. Seperti Ulangan 28 ini ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Musa ngomong ini sama bangsa Israel. Kalau kita baik-baik mendengar, dan hari ini kita mendengar suara Tuhan harus dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Saya percaya Bapak Ibu, begitu juga saya yang hari ini mendengar suara Tuhan, kita meresponi apa yang Tuhan mau, kita hidup di dalam keilahiannya Tuhan. Karena firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah perkataannya Tuhan. Mulai hari ini belajar pakai hikmatnya Tuhan, pakai maunya Tuhan, jangan maunya kita. Supaya segala sesuatu yang Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu semua, saudara akan menerimanya pada hari ini seperti firman Tuhan pada hari ini.
Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, ada satu berkat ketaatan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti tergenapi ya Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu akan tergenapi dalam kehidupan kami ya Abah. Kami mau meresponi apa yang Tuhan panggil buat kami. Kami akan bertindak dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kami akan mengimani dengan apa yang belum pernah kami lihat. Tapi kami meyakini semua akan baik-baik saja. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini firman-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Satu yang kami percaya Tuhan, firman-Mu terus bekerja dalam kami, dan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan sampai hari dan waktunya Tuhan, Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan di tahun kelimpahan visi dari gereja-Mu GKI Bethlehem Tuhan, itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan, kami menerima kelimpahan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pada sore ini. Kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita.
untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih banyak Bu, Tuhan Yesus memberkati. Sarangnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih juga untuk WL yang luar biasa. Kalian terima kasih untuk pelayanannya dan seluruh imam-imam musik serta seluruh pelayan Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu dilayani dalam penyerahan anak baptisan air konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada atau Ibu Esther ada di sini. Puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jamie Mulyadi. Tuhan Yesus memberkati Pak, berlimpah-limpah, luar biasa sekali ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kita tanggal 2 Jumat tanggal 25 Juli 2026 akan ada opening class. Ini khusus Evangelist Mission School. Bagi Bapak Ibu diimbau untuk dapat hadir pada acara tersebut, yang rindu melayani sama-sama dalam misi, yang rindu untuk dapat bisa menginjil bersama-sama. Kami himbau untuk dapat hadir di gereja di tempat ini hari Jumat pukul 25, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 18 sampai 20. Kosong-kosong di tempat ini. Jangan lupa untuk hadir bersama, sama-sama kita belajar dan menginjil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, diakoni untuk persembahan misi serta pembangunan dapat mentransfer ke rekening gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok dengan nomor yang tertera di belakang saya. Puji nama Tuhan. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok juga menyediakan koperasi bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja dapat menghubungi Ibu Esther. Ibadah raya minggu depan disertai ibadah sekolah minggu. Tanggalnya 29 Juli kayaknya. 27 Juli. Tanggal 27 Juli 2025 jam 5 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk multimedia yang kami kasih. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Kita akan akhiri doa ibadah kita pada sore dengan doa syafaat yang bertugas dari semua. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah sore malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Jemaat yang boleh hadir ibadah, baik yang online maupun yang onsite ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus ada di dalam setiap kami Tuhan, membawa kami Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan, membawa kami Tuhan untuk punya kerinduan yang lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna atas setiap kami Tuhan, atas tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar tentang berkat ketaatan Tuhan. Bagian kami untuk merespon ya Tuhan setiap firman Tuhan, setiap panggilan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang taat ya Tuhan, yang terus setia mengiring Engkau ya Tuhan, bahwa sekali Yesus tetap Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ini Tuhan adalah kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah
hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Yes, Tuhan. Sebagai tiang doa buat keluarganya, buat kami di sini Tuhan. Engkau buatkan lututnya Tuhan untuk terus berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada hadirat Allah yang terus melingkupi Ibu Gembala ya Tuhan. Kepekaan yang lebih lagi Tuhan. Amin. Roh yang peka akan suara-Mu Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkan atas Ibu Gembala Tuhan. Amin. Diberkati juga Pak Gembala ya Tuhan. Sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hatinya. Hati seorang gembala yang Engkau taruh atas gereja-Mu di tempat ini. Diberkati Pak Gembala, Ibu Gembala, ketiga anaknya, bahkan mantunya ya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau berkati Tuhan. Ada berkat yang ilahi turun atas keluarga Pak Gembala ya Tuhan. Engkau berkati Pak Gembala di dalam pelayanan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan atas Pak Gembala ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, hikmat yang dari surga itu terus ada atas Pak Gembala ya Tuhan. Dan kemanapun kakinya melangkah ya Tuhan, ada kuasa ilahi yang terus menyertainya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Pak Gembala, Ibu Gembala, ketiga anaknya, bahkan mantunya ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh melayani sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa apapun bagian kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan segala jerih lelah setiap hamba-Mu yang sudah memberi dirinya untuk melayani sore hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Apa saja yang mereka usahakan kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, baik yang online maupun yang onsite ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah juga. Berkat yang sama juga ada atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah juga di dalam usahanya Tuhan. Yang rindu mendapatkan pekerjaan, kami berdoa Engkau Allah yang buka pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Engkau berikan pekerjaan yang terbaik buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terus menaruh harapannya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluarga demi keluarga. Diberkati setiap suami yang ada. Diberkati setiap istri yang ada. Diberkati setiap anak-anak yang ada ya Tuhan. Biarlah keluarga CKI Bethlehem ini Tuhan terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Engkau terus memelihara bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden Tuhan, seluruh menteri yang ada, aparat sampai ke aparat pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan RT RW sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa ada roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga pemimpin yang ada Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur dan bijaksana. Ada roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini, atas pemerintahan yang ada ya Bapa. Kami berdoa Engkau bangkitkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan, boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, mau berpisah dari tempat ini, kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami sepenuhnya Tuhan. 1 minggu ini ke dalam tangan kuasa perlindungan Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami ya Tuhan. Keluarga besar kami Tuhan dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan kami mau akhiri doa kami, dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Jemaat diundang berdiri.
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.